Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini terkait dengan keterangan atau pernyataan dari Badan Pusat Statistik ya BPS yang menurut saya cukup menarik untuk kita simak. Nah, judulnya BPS ungkap fenomena bermunculan di daerah-daerah RI, harga beras naik. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 18 Mei siang ya jam 13.40. Ada gambar ilustrasi tumpukan beras di satu gudang Perumbulok di Kelapa Gading. Nah, beritanya begini. Badan Pusat Statistik BPS mengungkapkan kenaikan harga di berbagai daerah mulai dipicu oleh menipisnya stok hingga naiknya harga dan distributor. Kondisi ini membuat harga beras di sejumlah wilayah mengalami kenaikan cukup tinggi pada April hingga minggu kedua Mei 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan rata-rata harga beras nasional saat ini mencapai Rp15.325 per kilogram. BPS juga mencatat sudah ada 111 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras. 111 kabupaten kota ya yang naik. Beras rata-rata nasional, ini keterangannya dikutip langsung, 15.325, 11 kabupaten kota mengalami kenaikan, ungkap Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kementerian Dalam Negeri hari Senin 18 Mei 2026. Jadi keterangan ini adalah disampaikan oleh Kepala BPS dalam rapat koordinasi, kemudian itu diberitakan oleh wartawan, jadi bukan siaran pers BPS ya. Nah, saya baca lebih lanjut, adapun sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras antara lain Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Teluk Bintuni hingga Kabupaten Pasir. BPS juga memetakan sejumlah faktor pemicu kenaikan harga beras di daerah. Menurutnya, kenaikan harga tak hanya dipicu stok yang menipis, tetapi juga kenaikan harga di tingkat distributor hingga terbatasnya pasokan beras lokal di pasar. Nah, diberikan contohnya nih, salah satu contohnya terjadi di kota Denpasar, Bali. Inflasi beras secara bulanan di Bali ya, month to month pada April 2025 tercatat mencapai 2,76% dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Ini terbilang tinggi ya. Nah, Amalia menjelaskan, kenaikan harga di Denpasar dipicu kenaikan harga di tingkat distributor yang mengikuti naiknya harga gabah dan beras di sejumlah daerah sentra produksi di Bali seperti Jembrana, Badung, Gianyar hingga Bangli. Karena fenomena yang kami tangkap dari BPS daerah adalah kenaikan harga dan distributor, di mana ini kenaikan di tingkat petani, Jembrana, Badung, Gianyar, Bangli, dan juga harga dari distributornya mengalami kenaikan jelasnya. Sementara di kabupaten ini contoh lagi, di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, kenaikan harga beras disebut terjadi akibat stok yang mulai menipis di tengah belum masuknya masa panen. BPS mencatat inflasi di wilayah tersebut mantuman mencapai 6,54% dengan andil inflasi sebesar 0,37%. Jadi lebih tinggi daripada di Bali tadi. Dan dari penjelasan ini untuk dua contoh, Bali lebih pada soal kenaikan harga di distributor maupun di tingkat harga gabah petani ya. Sedangkan yang Kalimantan Tengah ini yang digarisbawahi adalah stoknya yang menipis ya. Nah, data BPS menunjukkan pasokan beras di pasar masih terbatas karena sebagian wilayah belum memasuki masa panen. Kondisi itu membuat barang yang tersedia di pasar relatif sedikit dan mendorong kenaikan harga. Ini fenomenanya karena stok menipis, kemudian ada di situ belum panen. Karena memang beras masih belum panen, sehingga barang yang tersedia di pasar masih relatif sedikit, kata Amalia. Dan
Dilanjutkan lagi keterangannya, fenomena serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Jadi nggak hanya yang tadi dicontohkan ya. Ini disebut juga Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, hingga Hulu Sungai Tengah di Kalimantan ya. Dalam paparannya disebutkan kenaikan harga wilayah-wilayah tersebut dipicu terbatasnya suplai beras lokal karena panen belum berlangsung optimal. Sementara sebagian gabah justru keluar daerah sehingga pasokan di pasar menurun. Nah, di beberapa wilayah kenaikan harga juga dipengaruhi meningkatnya harga beras dari Pulau Jawa yang masuk ke daerah di tengah terbatasnya stok beras lokal. Nah, jadi kenapa saya bacakan berita ini? Karena kanal ini juga beberapa kali membacakan berita yang menyebutkan bahwa kita swasembada beras, baik dinyatakan oleh Menteri Pertanian maupun oleh Pak Presiden. Itu Pak Presiden dari sumber Menteri Pertanian, dan Menteri Pertanian mengatakan sumber datanya adalah dari BPS ya, tetap dalam hal beras. Tetapi saya juga mengatakan, mengomentari bahwa itu adalah produksi total dibandingkan dengan konsumsi total. Tepatnya adalah perakiraan konsumsi juga kan. Nah, produksi juga meskipun dia merupakan perhitungan BPS tetap bersifat estimasi. Lalu yang kedua yang berulang kali disampaikan, stok di gudang Bulog ya, yang melimpah lah ya, kurang lebih begitu. Bahkan sempat saya bacakan beberapa waktu lalu, Pak Menteri ini ingin ekspor, katanya ada pengusaha Malaysia yang sudah mau ngimpor beras dari Indonesia. Tentu saja ini cukup aneh ya, karena importir beras datang ke Menteri Pertanian itu juga kita tidak paham prosedurnya. Dan berarti yang mau ekspor juga adalah Bulog ya, karena semacam itu. Jadi bukan pengusaha swasta yang punya beras. Nah, belum lagi isu yang beredar bahwa harga berasnya lebih murah daripada harga yang ketika dijual di Indonesia. Oke, masalah ekspor kita kepinggirkan dulu. Yang penting kita sudah selalu menyampaikan ya di sini, saya dan juga para pengamat, bahwa tidak berarti ketika jumlah produksi ataupun jumlah stok secara keseluruhan melebihi kebutuhan keseluruhan. Karena Indonesia ini wilayahnya luas, bahkan juga pendapatan penduduknya itu beragam. Karena itu urusan yang utama dari perberasan ini tidak hanya jumlah ketersediaan, tetapi keterjangkauan ya. Akses, baik itu akses dengan tersedianya barang maupun dengan harga yang terjangkau. Sebutlah harganya cukup murah, atau kalaupun naik mengalami kenaikan yang terjangkau. Tentu harus dibedakan dengan persoalan bagaimana membuat petani lebih sejahtera, karena dari penjelasan ini sebagian kenaikan itu kan juga tidak sepenuhnya di petani, tapi karena pasokan yang sudah sedikit menurun, lalu kemudian harga jadi naik karena pasokan beras ini kan dari BPS. Ketersediaan beras di beberapa wilayah tadi disebut 111 kabupaten kota loh yang mengalami kenaikan. Jadi saya kira daripada Menteri Pertanian terlalu sering, apalagi kemudian membuat Pak Presiden juga selalu bersuara mengatakan kita swasembada beras, artinya total ketersediaan beras melebihi kebutuhan atau total produksi beras melebihi konsumsi, kita sedang berhadapan dengan sebagian cukup banyak masyarakat kita di berbagai wilayah itu masih kesulitan untuk memperoleh beras. Kesulitan dalam arti harganya mulai naik, dan bahkan di beberapa tempat mungkin juga mereka sudah bisa terus mengalami kenaikan perlahan-lahan tapi pasti. Ini saya kira. Kita baca lagi. Meski begitu, BPS memperkirakan kondisi stok beras akan mulai membaik pada Mei hingga Juni 2025 seiring masuknya musim panen berdasarkan hasil survei produksi padi. Jadi ya memang di bulan mendatang ini, Mei dan Juni, BPS memperkirakan. Tapi tadi yang dilaporkan yang sedang terjadi. Nah, pada saat sedang terjadi inilah justru swasembada beras berulang kali diglorifikasi, bahkan pengen ekspor gitu. Kita punya masalah di dalam negeri. Nah,
terlepas dari BPS ini memiliki perakiraan yang berdasarkan metode ya seperti ini, mungkin kalau tidak salah, nah ini bahkan begini pernyataannya nih, kalau tidak salah nanti sekitar menurut hasil perkiraan dari KSA survei produksi padi kami, memang stok kemungkinan akan naik di bulan Mei Juni pungkasnya. Jadi kepala BPS juga mengaku itu adalah kemungkinan, tentu metodenya itu ada metode KSA survei memang BPS itu ya, survei ubinannya. Jadi prediksinya Mei Juni ini akan meningkat, tapi kan belum terjadi. Dan jangan lupa kadang-kadang alam itu kan bisa berbicara lain tentang kegagalan panen dan sebagainya. Nah, kalaupun iya, ini masih bersifat prediksi dan itu 2 bulan mendatang. Mengapa tidak Bulog dengan memang kalau betul persediaannya berlimpah, lalu mau menjual ke Malaysia dengan harga lebih murah, mengapa tidak memenuhi pasar dengan harga-harga yang terjangkau? Kan tugas Bulog itu, bagaimana menjaga harga beras yang terjangkau di sisi lain tetap membuat petani juga bisa menjual dengan harga yang juga buat petani cukup memadai. Mudah-mudahan berita ini sampai ya kepada Pak Presiden atau ada yang menyampaikan supaya glorifikasi yang terus-menerus itu sedikit ditahan lah. Kita betul-betul masih harus memastikan 1-2 tahun ke depan ini apakah kita benar-benar swasembada beras dan apakah beras menjadi barang kebutuhan yang mudah diperoleh dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat kita.